Hai Des. Selamat siang, selamat berjumpa lagi dalam dialog interaktif bersama Harian Jogja. Pada siang hari ini, dialog interaktif merupakan kerjasama antara Satgas COVID-19, Harian Jogja, dan Pemda DIY serta Pemkot Yogyakarta. Pada siang hari ini, kita akan membahas tema mengenai DNIN saat pandemi, bagaimana seharusnya. Sudah hadir 3 narasumber di tengah-tengah kita. Yang pertama, Bapak Novia Rahmat, yang sehari-hari menjadi Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Pemda DIY. Kita sapa terlebih dahulu Bapak Novia. Selamat siang Pak Novia. Selamat siang Mas Sugeng, selamat siang seluruh peserta Zoom yang hadir pada siang hari ini. Salam sehat. Kabarnya baik Pak Novia? Alhamdulillah baik Mas. Ya, sebelum kita nanti diskusi dengan Pak Novia, kita sapa narasumber kita yang kedua. Di sini sudah hadir Ibu Purwati Suci Heru Purwati yang sehari-hari menjadi Wakil Ketua PKK Pemkot Kota Yogyakarta. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mas Sugeng, matur nuwun undangannya. Selamat siang Pak Novia, Mas Banu dan semua yang Bu yang mengikuti online pada hari ini. Salam sehat semuanya. Amin. Terus yang ketiga narasumber kita adalah Bapak Banu Hermawan. Beliau adalah owner warung ayam geprek Dasat Bu Rahma. Selamat siang Pak Banu. Selamat siang Mas. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Oke. Sebelum kita berdialog dengan 3 narasumber kita pada siang hari ini, perlu kita ketahui bersama bahwa pemerintah sudah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat pada beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada 26 Juli. Dan perpanjangan itu sampai dengan hari ini, tanggal 2 Agustus. Dan kita masih menunggu apakah PPKM itu akan diperpanjang atau tidak. Ada beberapa pelonggaran pada PPKM level 4 dan level 3 yang disebut pada saat ini. Salah satunya terkait dengan warung makan, di mana pada PPKM darurat beberapa waktu yang lalu hanya diperbolehkan take away bagi para pengunjung. Sementara untuk PPKM level 4 dan 3 pada saat ini, pengunjung diperbolehkan untuk makan, tetapi dengan ada pembatasan-pembatasan. Salah satunya adalah dengan makan di tempat dibatasi dengan durasi 20 menit dengan maksimal 3 pengunjung. Kebijakan itu sempat menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Bahkan Pak Noviar sendiri di media kami, Harian Jogja, sempat menyatakan merasa kesulitan juga untuk mengawal kebijakan soal itu. Nah, pada siang hari ini kita akan membahas tema seputar itu, dan kita akan bertanya kepada 3 narasumber yang sudah siap pada siang hari ini. Yang pertama, kita akan tanya dulu ke Pak Novia sebagai pengawal dari PPKM level 4 dan 3 di Pemda DIY. Pak Novia, mengenai kebijakan DNIN ini, bagaimana penerapannya di lapangan? Apakah kaku tetap mengawasi pengunjung itu makan selama 20 menit atau bagaimana Pak? Monggo Pak Novia. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Selamat siang Bu Purwati, kemudian teman-teman yang lain. Ya, jadi saya mengawali dulu dari dasar hukum untuk menerapkan terkait dengan DNIN 20 menit ya. Itu kan mengacu kepada instruksi Mendagri nomor 24 tahun 2021 yang kemudian ditindaklanjuti dengan instruksi gubernur dan juga keluar instruksi bupati wali kota. Nah, ini mendasarkan jadi dari segi formil dulu. Saya lihat dari segi formil bahwa instruksi baik itu instruksi menteri, instruksi gubernur, instruksi bupati wali kota itu sifatnya adalah legislasi semu. Jadi ketika kita pedomani, artinya legislasi semu ini dia tidak masuk dalam urutan peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan peraturan yang sifatnya adalah regeling. Ya, regeling itu mulai dari undang-undang, kemudian kalau di tingkat daerah itu ada perda, ada peraturan gubernur, ada perda kabupaten kota, ada peraturan bupati wali kota.
Nah, terkait dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang rekening ini, kita sudah mempunyai peraturan gubernur yang di DIY, kemudian di Bupati Wali Kota juga sudah ada peraturan Bupati Wali Kota. Nah, ketika misalnya keluar ketentuan Mendagri, instruksi Mendagri tentang PPKM level 4, maka itu kita pedomani. Karena di dalam instruksi itu jelas tujuan instruksi itu hanya kepada Bupati Gubernur se-Indonesia. Kemudian instruksi gubernur pun jelas tujuannya adalah kepada Bupati Wali Kota. Dan Bupati Wali Kota mengeluarkan instruksi juga tujuannya adalah kepada Pak Camat, kepada Pak Lurah, dan jajaran yang ada di bawahnya. Untuk menerapkan ketentuan-ketentuan yang diatur termasuk di dalamnya dan in 20 menit. Nah, ketika aturan-aturan itu sifatnya pedoman, maka kami dalam melakukan penerapan tidak bisa 100% seperti apa yang diatur di dalam instruksi gubernur atau instruksi bupati wali kota tersebut ataupun instruksi menteri dalam negeri. Dan in 20 menit kemudian 3 orang. Nah, kita menyesuaikan dengan ketentuan yang ada di dalam peraturan gubernur nomor 24 tahun 2021 bahwa yang diatur itu adalah tidak boleh berkerumun. Maka ketika ada aturan tersebut kami tidak bisa menerapkan 20 menit karena dalam kenyataan sendiri ketika misalnya ada yang sedang makan di tempat makan, baik itu yang sifatnya rumah makan lapak ataupun dalam bentuk PKL ataupun rumah makan yang besar sekalipun, 20 menit itu baru pada tahap pemesanan. Jadi mulai si pengunjung datang, kemudian sampai ke dia pesanannya datang, itu sudah kadang-kadang sudah lebih dari 20 menit. Maka itu tidak bisa kita terapkan secara murni. Tapi yang kami lakukan adalah ketika misalnya rumah makan itu berkerumun, tidak ada jaga jarak, maka itu kami bubarkan. Tetapi kalau sepanjang di sana tidak ada kerumunan, artinya antara satu jarak yang satu dengan yang lain itu bisa diatur. Contohnya ketentuan harus 3 orang. Nah, kalau misalnya di dalam satu ruangan rumah makan yang luasnya mungkin 500 meter, kalau 3 orang hanya ada pengunjung di situ kan juga tidak, artinya bahwa itu juga sangat longgar juga. Maka kami yang memberikan adalah 3 orang itu hanya 1 meja. Karena disitulah, karena kita lihat esensi dari aturan itu dulu. Esensi dari aturan itu adalah bagaimana tidak terjadinya penularan COVID-19. Jadi tidak semata-mata ketika aturannya mengatakan demikian terus kita melakukan penerapan secara kacamata kuda, tidak. Kita melihat kondisi di lapangan juga. Di lapangan bahwa ketika misalnya masyarakat sudah mulai dilonggarkan, nah bagaimana longgarnya itu protokol kesehatannya ketat dan tidak terjadi penularan. Nah, ini yang kita lihat. Jadi kalau misalnya di sana lebih dari 20 menit, ya monggo saja. Tetapi dengan catatan dia protokol kesehatan. Nah, hanya saja kan memang ada aturan jam 20 itu harus tutup. Nah, bagaimana kenyataannya kalau misalnya ada rumah makan atau warung-warung makan itu yang bukanya jam 5 sore. Apakah tetap jam 8? Nah, ini kita melihat di lapangan juga perlu ada kebijaksanaan. Jadi ada namanya kebijakan, ada namanya kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan ini yang kita pakai supaya di satu sisi ya masyarakat juga sangat tertekan dengan adanya PPKM ini, tetapi di satu sisi aturannya juga kita harus terapkan. Jadi kita tidak kacamata kuda menerapkan ini, karena kalau kita terapkan kacamata kuda yang terjadi adalah benturan, yang terjadi adalah protes dari seluruh masyarakat kepada kami dari pengawas. Itu yang kami lakukan, Mas Sugeng ya. Jadi kita tidak serta-merta sesuai aturan itu kita terapkan di lapangan. Kami kembalikan kepada Mas Sugeng untuk bahan diskusi selanjutnya. Pak Novia, nambahi pertanyaan Pak. Kalau dari penegakan hukum selama ini, bagaimana tingkat kepatuhan terutama untuk pelaku usaha di warung makan di DIY dari PPKM darurat sampai yang level 4 sampai level 3 ini Pak, secara umum aja. Jadi yang gini, mulai dari PPKM darurat sampai dengan level 4, memang kami yang paling banyak kami bubarkan itu adalah dari warung makan. Itu paling banyak, itu 1034 tempat kami bubarkan karena tidak protokol kesehatan. Nah, artinya khusus untuk berkerumun ini di tempat makan itu masih sering terjadi. Tetapi kalau untuk kepatuhan pemakaian masker, kita di itu sudah cukup tinggi, yaitu 94%.
kepatuhan kita tetap pemakaian masker sudah tercapai. Artinya hanya mengedukasi yang 6%, artinya kan sedikit lagi. Tetapi di berkerumun, terutama di rumah makan ini yang agak sulit kita menghindarkan. Ya, saya juga memahami ketika misalnya dari pengelola rumah makan ketika ada pengunjung, nah mereka tidak bisa bersikap tegas karena juga di satu sisi mereka juga kan butuh adanya pengunjung untuk berbelanja di tempat mereka. Sehingga ketika misalnya ada kadang-kadang yang terjadi itu adalah dari rumah makan itu sudah menyiapkan batas-batas, sudah memberikan silang-silang. Tapi kadang-kadang pengunjung itu malah menarik kursinya. Jadi sehingga terjadilah kerumunan karena apalagi namanya warung kopi itu, kalau misalnya warung kopi itu kan tidak ada yang dibawa pulang ke warung kopi. Dia harus makan di tempat dan itu selalu kongko-kongko. Nah, kongko-kongko itu sebetulnya dari rumah makan itu sudah menyiapkan ada tanda-tanda silang untuk tidak bisa diduduki. Tapi dalam kenyataan si pengunjung itu malah menarik kursinya supaya mereka dalam satu meja. Nah, ini yang kadang-kadang dari pemilik rumah makan juga kesulitan juga untuk menegur karena kalau misalnya mereka terlalu keras juga pengunjungnya juga lari karena untuk membangkitkan ekonomi juga sangat sulit gitu Mas. Oke, terima kasih Pak Novian. Kita sekarang ke pelaku usahanya Mas Banu. Bagaimana Mas kondisi rumah makan dengan adanya kebijakan dari pemerintah, terutama sejak dari PPKM darurat hingga PPKM level 4 hingga 3? Apakah dari Mas Banu sendiri sebagai owner pemilik rumah makan juga menerapkan aturan secara kaku atau gimana? Jadi terima kasih Mas Oto dan Harian Jogja tentunya, Bapak Ibu semuanya, bahwa kami sampaikan begini, untuk rumah makan itu memang untuk masa-masa saat ini bagaimana kita itu berpikirnya adalah karyawan itu bisa makan juga gitu. Artinya bahwa yang terjadi adalah kita itu tidak mencari margin di sana, tetapi kita mencari bagaimana karyawan-karyawan kita yang sudah loyal kepada rumah makan ini tetap dia bisa survive di masa pandemi. Prinsipnya itu Mas Oto. Sehingga dalam kapasitas ini memang dengan PPKM ini, PPKM level 4 ini memang kita saat ini menerapkan take away. Kita tertolong bagi rumah makan yang memang sudah bekerja sama dengan aplikasi online ya. Aplikasi online ini memang sangat menolong, tetapi juga kami ini di owner rumah makan ini berpikir atau bagaimana mencari cara tidak hanya sekedar mengandalkan pada posisi online-nya, tetapi kita delivery sendiri Mas. Kadang begitu kita lakukan sampai pada posisi delivery. Kemudian terkait dengan pembatasan, ini memang menjadi hal yang susah ya. Karena apa? Ketika kita lakukan ini simalakama ya. Satu sisi memang kita itu butuh pembeli, tapi satu sisi kita juga butuh karyawan-karyawan kita itu di samping bisa makan, mereka juga butuh selamat, Mas. Kita memahami, jadi teman-teman kita yang ada sebagai pramusaji, penyaji makanan itu juga kita selaku owner juga berpikir bagaimana mereka itu tidak tertular oleh COVID ini. Karena kalau kita selalu menekankan, kalau mereka tertular, ya sudah, warung ini tutup. Artinya mereka tidak ada penghasilan untuk mereka. Jadi kita masih istilahnya Jawa, ngopeni yang kecil-kecil, artinya lewat ojek online dan lain sebagainya, aplikasi online itu semoga itu bisa menyambung di masa pandemi yang sulit ini gitu Mas. Kalau dari sisi penurunan pendapatan jelas sangat menurun ya. Kita hampir 60-70% itu turun Mas. Itu Mas. Kalau untuk penerapan prokes baik untuk karyawan sama pengunjung itu gimana Mas? Jadi kebetulan satu sisi saya memahami tentang itu sehingga di rumah makan kami itu di samping cuci tangan, jadi 5M itu wajib itu Mas. 5M-nya tetap kita wajibkan, semua harus cuci tangan, kemudian
termasuk karyawan. Ketika habis menyentuh uang, menerima uang secara cash itu dia harus cuci tangan. Kemudian masker itu memang wajib. Termasuk di tempat kami kita juga sudah memperingatkan teman-teman online itu atau aplikasi ini ketika pesan dan dia tidak menggunakan masker, maka kita sudah akan sampaikan bahwa tanpa masker tetap tidak kita layani. Salah satunya upaya-upayanya seperti itu supaya sekali lagi itu tadi bahwa karyawan kami yang di rumah makan itu tetap aman begitu. Salah satunya adalah menjaga keamanan karena kalau satu ada yang kena tutup itu warung. Gitu. Dan kita pernah tutup untuk 10 hari Mas gitu. Walaupun hanya satu yang kena gitu kita tutup itu memang. Kayak begitu Mas. Oke, turun Mas Banu. Kita ke Bu Purwati Heru Purwati. Ibu sebagai Wakil Ketua PKK Kota Yogyakarta, tentunya di PKK Kota Jogja kan anggotanya juga banyak pelaku usaha, terutama dari warung-warung makan. Nah, apakah dari program PKK Kota Jogja ada juga pembinaan atau juga pendampingan ataupun sosialisasi mengenai protokol kesehatan, terutama untuk meminimalisasi COVID-19 ini ke anggota-anggotanya, terutama untuk yang pelaku usaha warung-warung itu, Bu? Monggo, Bu. Ya, ini matur nuwun sangat masukan. Selamat siang semuanya kepada pembicara dan juga peserta online di rumah. Jadi begini, karena kami kan bergerak di level masyarakat untuk memberdayakan, jadi memang pada kondisi seperti ini saya bilang sulit, ya, tapi juga merupakan suatu tantangan bagi kami yang bergerak di masyarakat. Sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, mungkin berkaitan dengan topik kita hari ini dan bagaimana menyikapinya. Kalau saya nanti tentunya tetap menghimbau kepada ibu-ibu PKK melihat peraturan ini, sebenarnya artinya peraturan ini itu kan menunjukkan bahwa sebaiknya kita tetap jangan makan di tempat sebenarnya. Intinya kan seperti itu. Karena kan tidak mungkin makan 20 menit, kemudian hanya 3 orang, meskipun tadi dengan mempertimbangkan ruang dan yang lain, tetapi esensinya kalau bagi saya masyarakat, tentunya ini menunjukkan bahwa penularan kita itu sebenarnya masih tinggi meskipun ada penurunan. Artinya kalau kita makan membuka 20 menit berkerumun, ini risiko penularannya juga masih tinggi. Oleh karena itu, ini yang harus kita hindari. Karena bagaimanapun sebenarnya penanganan COVID ini senternya yang kita fokuskan tentunya di masyarakat. Artinya rumah sakit menyediakan menambah bed berapapun, kalau masyarakatnya tidak sadar juga tidak akan bisa seperti itu. Jadi tentunya yang di masyarakat. Oleh karena itu kami di PKK juga menyadari ini. Jadi pada awal-awal pandemi itu memang kalau kita lihat perkembangannya sampai saat ini kan masalahnya berbeda-beda. Pada awal-awal kita kampanye masif di masyarakat. Kemudian saat itu sudah mulai banyak isoman. Tentunya kami mengumpulkan seluruh ibu ketua PKK kecamatan, Pokja 4 yang berkaitan dengan kesehatan. Saat itu masih bisa kita kumpulkan, kita ajak ibu-ibu di wilayah, ibu PKK kecamatan dan kelurahan dan Pokja 4. Saya tidak ingin bahwa PKK di wilayah tidak tahu kalau ada warganya isoman. Jadi PKK harus memfasilitasi. Kemudian PKK juga terlibat dalam satgas di level kelurahan. PKK biasanya memfasilitasi tentang makanan dan lain-lain juga. Artinya karena isoman itu tidak hanya masalah kebutuhan pokok itu saja. Kadang-kadang mereka butuh simpel sederhana, rinso, butuh tisu. Nah itu kan tidak disuplai oleh pemerintah. Jadi kita PKK juga harus selalu memantau warga yang isoman. Itu yang harus yang selalu saya tekankan. Dan kalau dulu mungkin masih agak longgar, sekarang mungkin kita lebih ketat karena
kondisinya memang penularannya yang saat ini luar biasa, sehingga saya selalu berkomunikasi melalui WA grup Ibu PKK kecamatan, kemudian Ibu PKK kecamatan ke kelurahan, melalui Pokja 4-nya, kemudian supaya turun ke bawah, sehingga saya selalu minta untuk selalu memantau kondisi wilayahnya. Dan akhir-akhir ini mungkin tren juga tentang ibu hamil, saya infokan bahwa ibu hamil katakanlah agak meningkat, mohon fokus ibu hamil dipantau benar, seperti itu. Di awal-awal kemarin mungkin sebelum kondisinya parah seperti ini, kita fokus, kami takut anak-anak nanti gizinya kurang. Oleh karena itu, kemudian kami PKK Kota membentuk katakanlah dapur balita sehat. Jadi memfasilitasi balita di luar posyandu rutin. Jadi mereka ikut membantu memantau, memberikan makanan siap saji untuk anak-anak. Ya, ini kita sudah melakukan kira-kira di 121 titik. Ini diinisiasi oleh PKK, tapi kondisi sekarang karena banyak yang isoman, dapur balita tetap memantau, tetapi ibunya fokus membantu untuk yang isoman masaknya, selain mendapat dari pemerintah. Dan kemudian juga PKK Kota biasanya memfasilitasi juga bantuan dari pemerintah, kebutuhan pokok yang berupakan makanan, dan kita melibatkan ibu PKK di wilayah, terutama dari kelompok gandeng gendong, dari ekonomi menengah ke bawah untuk membuat makanannya seperti itu. Jadi kita fokuskan untuk membantu isoman. Demikian juga karena kalau dulu mungkin selain kita fokus ini juga fokus ke pembelajaran anak-anak. Kita juga membantu membentuk relawan mengajar. Jadi ada mungkin 15 tempat kita membentuk relawan mengajar, membantu anak-anak yang terutama yang mempunyai hambatan di teknologi, kita bantu, dan pemerintahan kota juga membantu wifi-nya juga. Kemudian banyak relawan, banyak pelajar, ada yang dosen, ada yang guru ikut terlibat di situ. Kita inisiasi dari PKK, karena PKK-nya ada Pokja 1 yang fokus ke pengasuhan pola asuh, dan juga mungkin untuk mengaplikasikan P4, membantu gotong royong, kemudian Pokja 2 yang kaitannya dengan ekonomi, Pokja 3 yang berkaitan dengan tanaman dan gizi, kemudian Pokja 4 di kesehatan. Kita semua fokus supaya kita bisa membantu penanganan COVID ini dengan programnya masing-masing. Jadi seperti kemarin kita kampanye tentang makan ikan. Tetap meskipun itu program rutin, memang beberapa program rutin akhirnya kita terhenti karena memang kita kan dapat program itu kan dari dana dari Pemkot, ya. Jadi dan selama ini kan selama pandemi ini memang pemerintah memfokuskan untuk penanganan COVID dan pemulihan ekonomi. Akhirnya kita kan harus memberdayakan diri sendiri kan, tanpa dana tersebut. Jadi kita ngopiak-ngopiak ngajak memberdayakan masyarakat seperti itu. Itu yang kami lakukan selama ini, sehingga sampai saat ini pun kita masih fokus terutama karena banyaknya isoman. Jadi ibu-ibu PKK terlibat dalam pengurusan isoman, tidak hanya masalah kebutuhan pokoknya, tapi juga kebutuhan yang lain, memfasilitasi kalau ada apa-apa lapor ke ibu-ibu, kemudian ibu-ibu lapor ke Satgas, seperti itu. Ya, jadi saya kira nggak Mas. Atau Bu Purwati. Sebelum kita berlanjut pada diskusi kita siang ini, mungkin nanti dari audiens akan bertanya kepada narasumber kita terkait dengan tema kita pada siang hari ini. Monggo bisa lewat chat yang ada di Zoom ini. Kemudian kita lanjutkan di sini, kita akan bertanya lagi ke Pak Noviar. Pak Noviar, tadi Ibu Purwati bilang bahwa dalam penanganan pandemi ini diperlukan kesadaran masyarakat bersama agar pandemi ini bisa segera cepat bisa berakhir juga ya. Nah, kalau dari evaluasi selama ini Pak Noviar, bagaimana kesadaran masyarakat di DIY? Kalau tadi kan dari sisi masker itu juga sudah lumayan bagus ya, sudah mencapai 94%. Tetapi soal kerumunan ini yang masih menjadi pekerjaan rumah. Kalau berdasarkan evaluasi dari pemerintah pusat kemarin, mobilitas di DIY masih sudah mulai menurun, tetapi kerumunan pindah lagi ke
perkampungan atau di kampung-kampung di masyarakat. Nah, kalau dari kesadaran masyarakat sendiri di DIY bagaimana Pak Novian? Masih mute. Ya, ini Mas Sugeng ya. Jadi kuncinya terkait dengan COVID ini kan memang di kesadaran individu ya. Jadi individunya sadar dulu. Jadi bukan karena diawasi, bukan karena diberi sanksi, bukan karena takut adanya pengawasan. Tetapi adalah karena kesadaran dan kebutuhan untuk tidak tertular atau kesadaran dan kebutuhan untuk sehat. Nah, ini kuncinya yang perlu kita edukasi kepada masyarakat. Memang angka mobilitas selama PPKM darurat itu kan memang berturun sampai dengan 34% ya rata-ratanya untuk mobilitasnya. Karena beda, di tempat wisata itu malah turunnya sampai 62%, kemudian di fasilitas umum itu sampai dengan 42%, dan rata-rata CDI itu turun sampai dengan 30%. Tetapi terjadi peningkatan di rumah dari lingkungan residen, karena banyak yang tidak melakukan WFO tapi di WFA-kan, sehingga yang ada adalah kerumunan di sekitar perumahan. Nah, ini menandakan bahwa masyarakat kita sebetulnya belum sepenuhnya untuk sadar terkait dengan COVID-19, walaupun pemberitaan di media massa ataupun pemberitaan dari Satgas sendiri sudah menyampaikan angka kasus positif kita dari hari ke hari semakin tinggi, walaupun tren 2 hari terakhir memang turun ya. Tetapi angka kematian kita juga adalah yang tertinggi. Bahkan di sekitar kita itu juga masih kita temukan masyarakat yang isoman itu kemudian tiba-tiba meninggal. Nah, seharusnya kan ketika melihat kejadian yang sebenarnya seperti itu, kesadaran masyarakat semakin tumbuh. Tapi dalam kenyataannya juga ini perlu edukasi yang tidak bisa kita sampaikan seperti membalik telapak tangan ya. Untuk mengedukasi masyarakat untuk tidak berkerumun. Nah, ini paling sulit kami lakukan karena apa? Karena misalnya adanya di tempat atau di perumahan itu warga yang meninggal. Walaupun dia meninggal karena COVID, ada larangan untuk tidak melakukan takziah. Tapi dalam kenyataan masih tetap melakukan takziah karena itu sudah merupakan budaya untuk mau takziah untuk kenduren. Di tengah-tengah pandemi ini tidak diperkenankan untuk melaksanakan pernikahan. Tetapi dalam kenyataan masih banyak hajatan-hajatan yang kami terpaksa harus bubarkan. Nah, ini menunjukkan bahwa kesadaran mereka terkait COVID itu juga belum semuanya patuh. Jadi kalau kita melihat evaluasi selama ini, ada ketiga kategori masyarakat yang kami temukan, yaitu masyarakat yang memang sudah tahu tentang COVID, sudah sadar dengan protokol kesehatan, dan mereka betul-betul patuh dengan aturan dan himbauan pemerintah untuk menegakkan protokol kesehatan. Yang kedua, masyarakat yang tahu tentang COVID, tahu tentang protokol kesehatan, tapi dalam menerapkan mereka tidak mau, alasan macam-macam gitu. Tapi ada yang ketiga, mereka tidak percaya COVID dan hidup mati di tangan Tuhan. Nah, ini yang juga menjadi masalah bagi kita untuk melakukan edukasi terhadap yang kelompok ketiga ini, itu sangat sulit gitu. Kalau sepanjang mereka masih berpedoman atau percaya kepada yang mereka yakini sendiri, tidak melihat kondisi yang di sekitarnya. Jadi kesimpulannya yang saya sampaikan bahwa apakah masyarakat Jogja sudah tinggi untuk kepatuhan terhadap protokol kesehatannya, artinya saya menyampaikan bahwa tidak semuanya tinggi ya. Kalau untuk pemakaian masker di fasilitas umum, tempat-tempat umum tinggi, tetapi kalau di lingkungan perumahan, coba lihat di desa-desa, itu jarang sekali yang mau memakai masker. Walaupun sudah berulang-ulang disampaikan diberikan masker gratis, tapi untuk memakainya masih belum mau. Ini yang menurut saya juga masih tingginya penularan. Yang kedua, masalah isolasi mandiri. Nah, isolasi mandiri ini kan menjadi problem bagi kita. Itu 239 selama PPKM darurat itu masyarakat meninggal karena isoman. Padahal sudah ada imbauan dari pemerintah bahwa kalau tempat atau sarana-prasarana mereka tempat tinggal tidak memungkinkan untuk isoman, untuk segera dipindah di shelter. Memang awal-awalnya shelter kita penuh, tetapi sampai hari ini shelter kita banyak yang kosong. Padahal di sana sudah disiapkan tenaga kesehatan, disiapkan
untuk permakanan, disiapkan obat-obatan. Jadi ketika misalnya saturasi oksigennya turun, itu bisa dilakukan pertolongan secepatnya. Tetapi untuk membujuknya ini, untuk pindah ke shelter ini, sampai hari ini belum juga ketemu. Karena apa? Di rumah masih ada masyarakat yang isoman itu tidak betul-betul isoman. Isoman mereka, tetapi dia masih berkeliaran, karena tidak ada yang mengawasi. Yang isoman masih ketemu di warung, yang isoman masih ketemu di pasar, yang isoman juga masih temu di tempat-tempat umum. Nah, ini yang menjadi angka penularan kita juga semakin tinggi. Nah, ini yang saya minta yang sesuai dengan apa yang disampaikan Bu Heru tadi, bahwa kesadaran masyarakat terkait dengan protokol kesehatan ini yang perlu disampaikan juga, yang harus diedukasi. Ya, memang 1 tahun tidak cukup ya untuk melakukan edukasi. Dicontohkan dulu pada waktu kita diwajibkan memakai helm, itu 3 tahun baru, setelah 3 tahun baru semuanya wajib pakai helm, atau yang bisa menaati untuk pakai helm. Nah, untuk protokol kesehatan baru 1,5 tahun ya, kita harap lebih cepat lah dari pemakaian helm gitu, karena ini tantangannya nyawa. Itu Mas Sugeng. Oke, terima kasih Pak Novian. Saya ke Mas Banu. Mas Banu, soal edukasi kepada masyarakat, apakah sebagai owner dari rumah makan, Mas Banu juga ikut mengedukasi kepada terutama pelanggan atau pengunjung yang datang ke warung Mas Banu? Ya, jadi memang kita edukasi itu tetap kita lakukan, Mas Oto. Jadi misalnya tanpa cuci tangan, tanpa pakai masker, itu tidak kita layani. Itu ada tulisannya seperti itu, sehingga mereka memang akan terbiasa dengan pola atau perilaku untuk 5M tadi. Kemudian yang kedua, kita misalnya kan saat ini yang fokusnya itu adalah dan take away-nya itu dengan aplikasi ya. Nah, kadang teman-teman petugas aplikasi ini, saya menyebutnya demikian, itu kan selalu berkerumun juga itu ya. Nah, ini kita bagaimana mereka kita batasi, kita beri kursi yang sudah kita tata, Mas, supaya mereka antri agak ada jarak begitu. Itu pola-pola yang kita pakai untuk di warung kami. Kayak gitu, Mas. Kalau untuk pengunjung yang makan di tempat, apakah dari tempatnya Mas Banu juga ada seperti itu? Ada yang memaksa demikian, tetapi itu pun tetap selama PPKM ini kita batasi dan tidak kita perkenankan, Mas. Gitu. Karena kami juga takut untuk karyawan kami juga terpapar, sehingga itu tetap kita sampaikan itu sampai saat ini masih take away. Gitu itu, ya? Mas. Ada perbedaan signifikan, Mas, antara take away dengan ketika pengunjung datang ke restoran, terutama dari sisi omset dan lainnya? Ya, jelas, Mas. Itu jelas sekali. Jadi saat ini kita hanya bagaimana kita mampu bertahan untuk teman-teman itu bisa mendapatkan penghasilan di masa PPKM ya. Karena kalau itu memang kita tutup betul, itu mereka juga kasihan juga, mereka akan mendapatkan penghasilan dari mana begitu. Sehingga dari uang yang dari take away itulah yang kita putarkan dengan margin yang katakanlah kita tidak berpikir margin lagi, Mas, gitu. Kita tidak berpikir margin lagi, yang penting adalah teman-teman di warung ini bisa tetap survive gitu, Mas. Ya. Oke. Maaf tadi ada sedikit gangguan. Oke, terima kasih Mas Banu atas penjelasannya. Kita ke Ibu Purwati Suci. Ibu, tadi kan Pak Novian menyatakan juga sekarang tingkat kerumunan itu pindah di rumah-rumah ya, bahkan sekarang klaster-klaster keluarga juga bermunculan. Mungkin di PKK sendiri ada program atau sosialisasi untuk memberdayakan ibu-ibu dari PKK untuk mengedukasi kepada masyarakat. Iya, matur nuwun. Jadi memang betul, kalau saya melihat trennya sekarang itu memang klasternya keluarga nih cenderung. Jadi yang di rumah malah ketularan dari keluarga yang keluar membawa penyakit. Jadi justru ini sekarang kayaknya yang memang kalau kita mati agak banyak, malah justru seperti ini. Jadi mereka berkerumun kemudian membawa virusnya ke rumah, orang rumah menjadi kena seperti itu. Jadi
Itu yang sekarang akhirnya kenapa satu keluarga hampir kena semua seperti itu. Ya, karena mungkin memang kami di PKK kan kita selalu melihat perkembangannya ini, Pak. Jadi kalau ini kita melihat klaster keluarga ini memang kita melihat sebagai sekarang penyebab juga mengapa meningkat kasus COVID ya. Ini nanti biasanya kita buat program, kemudian kita cuman memang masalahnya saat ini kita mungkin tidak bisa mengundang in person sekarang ini. Jadi kita biasanya nanti kita podcast melalui PKK kecamatan, kemudian PKK kecamatan akan meneruskan ke PKK kelurahan dan sampai RT RW. Seperti RW RT ya. Jadi seperti itu. Jadi saya memang melihat ini memang saya pikir memang kalau khusus bagaimana kita mencegah penularan khusus klaster keluarga ini yang mungkin saat ini mungkin akan kami fokuskan, dan karena pemikiran ini memang baru saya amati akhir-akhir ini sebenarnya. Kalau kemarin kan kita fokus ke isoman, kemudian apalagi jadi memang perkembangan COVID ini kan tidak sama tiap itu, jadi kita pun juga harus cepat menyesuaikan dengan kondisi ini. Jadi mungkin nanti kita akan buat khusus, kita buat edukasi tentang ini, kita sebarkan, langsung kita podcast melalui kecamatan. Jadi biasanya kalau ada sesuatu yang memang urgent harus kita edukasi, kita biasanya langsung kita lakukan edukasi. Meskipun kadang-kadang ya memang kalau hanya orang selalu mendapat edukasi itu kadang-kadang kan juga tidak maksimal. Jadi memang artinya kita harus membuat suatu kondisi di mana memang kita tuh harus gimana ya? Saya bilang kita harus tidak, setelah kita tahu, kalau tahu orang lain itu break aturan, mungkin kita bisa memberi peringatan atau menegur dengan cara halus ya. Mungkin itu salah satu cara sehingga akhirnya semua bisa berjalan gitu. Karena kadang-kadang kita tahu ada kerumunan, tapi kadang-kadang masyarakat kan tidak berani. Kalau Satpol PP jelas berani seperti itu, kadang-kadang kan tidak berani. Tapi di beberapa wilayah beberapa ibu-ibu ada yang berani melakukan itu. Atau kalau memang tidak berani, saya sebenarnya beberapa kali mewanti-wanti melalui grup supaya lapor saja kalau tidak berani mengetahui ada kerumunan atau ada sesuatu yang berpotensi untuk menyebarkan, tidak berani menegur, tinggal lapor saja supaya yang menegur bukan ibunya langsung gitu loh. Jadi satgas wilayah tersebut itu beberapa kali juga kita inisiasi supaya melakukan itu seperti itu. Jadi memang itu yang sering kita lakukan. Dan memang berapa kali kita sharing, edukasi, dan yang lain sebenarnya sudah sering. Ya memang mungkin itu tadi, ada beberapa hal yang memang kadang-kadang belum maksimal. Gitu. Kemudian kalau saat ini yang kami juga fokus, Mas Sugeng. Jadi tadi Pak Novian juga ngendikan bahwa yang isoman ada yang meninggal. Gitulah, itu juga kadang-kadang kalau yang meninggal perempuan ini juga bingung, meninggalnya malam gitu bingung. Oleh karena itu kemarin saya menginisiasi, tapi sudah minta tolong juga Karang Taruna Jogja sekarang juga baru merekrut untuk pengrupti perempuan seperti itu. Semoga ini nyantol, ada beberapa yang kerso seperti itu, karena di kota terus terang belum ada. Di Bantul ini sudah ada satu kelompok, tapi saya berharap di kota juga iya, karena memang pengrupti perempuan ini masih terbatas sekali. Jadi karena saya tahu itu, kemudian kita PKK menginisiasi, kita nyuwun melalui anggota PKK kami, kemudian ke Karang Taruna, kemudian Karang Taruna share untuk rekrut tentang pengrupti perempuan. Meskipun sebenarnya di tiap wilayah sebenarnya ada, cuman yang perempuan kan masih belum ada. Kalau yang laki-laki di tiap kelurahan, insya Allah di kota sudah ada semua. Jadi seperti itu. Ibu, sebelum kita lanjutkan diskusi kita pada siang hari ini sudah ada salah satu penanya dari Ibu Wuri Astuti. Mohon izin bertanya kepada narasumber, disiplin prokes dalam menghadapi COVID sesungguhnya persoalan mendisiplinkan diri. Ini soal perilaku yang sehat sesuai 5M. Tampaknya ini soal melawan hawa nafsu diri sendiri dalam pengendalian diri untuk mau ketat mematuhi kebijakan pemerintah. Namun tampaknya kesadaran masyarakat masih rendah. Upaya apa sebaiknya yang
untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang bahaya COVID. Nah, mungkin Pak Novian bisa ngasih tanggapan dari pertanyaan Bu Wuri Astuti ini, Pak Novian. Ya, makasih Mas Sugeng. Jadi upaya apa yang dilakukan dalam menumbuhkan ini kan menumbuhkan kesadaran. Inilah problem kita semua. Artinya tidak mudah untuk meningkatkan disiplin atau kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan. Nah, upaya ini tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat keamanan seperti Satpol PP, TNI, Polri, tetapi ini harus bersama-sama. Artinya ketika misalnya kita sudah punya yang namanya jaga warga. Pak Gubernur sudah berulang-ulang menyampaikan tolong dioptimalkan fungsi jaga warga. Jaga warga itu adalah kelompok masyarakat yang berada di lingkungan pedukuhan yang dibentuk itu ada 25 orang, kemudian di tingkat kota itu ada di tingkat kampung ya, di tingkat perkotaan. Nah, jaga warga ini yang kita minta untuk melakukan edukasi bagaimana untuk mendisiplinkan masyarakat dalam menegakkan atau mengimplementasikan protokol kesehatan. Nah, kalau kita misalnya mengandalkan kepada salah satu institusi, tentu saja ini tidak mungkin kita misalnya melakukan pengawasan seseorang itu dari bangun tidur kemudian dia tidur lagi. Nah, ini kan suatu hal yang tidak mungkin. Maka pengawasan yang paling efektif itu adalah pengawasan yang berasal dari diri sendiri. Mulai dari diri sendiri, kemudian di lingkungan keluarga, kemudian di lingkungan RT, di lingkungan RW sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, ini yang cara yang sebetulnya yang harus ditempuh. PPKM mikro yang dilontarkan oleh pemerintah dan sudah kita implementasikan semenjak tanggal 11 Januari, menurut kami itu adalah yang paling tepat, tetapi dalam pelaksanaan dan implementasinya ini yang perlu diperkuat. Artinya ketika misalnya PPKM mikro, bahwa pengawasan-pengawasan itu berada di tingkat mikro, kemudian edukasi itu ada di tingkat mikro, dan itu kan langsung mengena langsung kepada sasaran. Misalnya masyarakat itu tidak pakai masker, yang di lingkungan perkampungan ya ada RT-nya, ada Satgas RT-nya yang akan selalu mengawasi, yang akan selalu melakukan pengawasan. Ada yang terpapar di tingkat RT, makanya nanti yang Satgas di tingkat RT inilah yang terjun langsung, misalnya bagi warga yang isoman dibantu masalah permakanannya, dibantu obat-obatannya, atau kalau misalnya ada yang meninggal langsung dicarikan ambulannya, dicarikan tim pemularasannya dan segala macamnya. Ini yang sebetulnya yang perlu diperkuat. Hanya saja kan kebijakan ini tolong jangan berubah-ubah, ini yang jadi masalah. Belum ini selesai, kemudian kebijakan baru sudah datang lagi, yang polanya berbeda. Belum lagi selesai masalah level 4, nanti datang lagi level ini. Nggak tahu besok level-level berapa lagi. Ya, ini yang bagi kami di pengawas di lapangan ini juga sangat sulit, karena kami berhadapan langsung dengan masyarakat. Ketika kami ditanya pun kami juga tidak bisa jawab, karena kebijakannya langsung dari pusat. Gitu. Nah, ini yang menurut kami juga perlu ada konsistensi dalam penanganan, dan arah kita itu untuk cara penanganan COVID, mau seperti apa. Gitu. Nah, sekarang Jogja adalah masalah kematian yang tertinggi. Kematiannya di mana? Berarti kan ada di isoman. Nah, arti kebijakan ini kita urai satu persatu. Kematian di isoman harus bisa diatasi dengan cara yang isoman harus pindah di shelter. Nah, shelter sudah memenuhi belum? Nah, shelter ternyata dari Dinas Sosial saja sudah ada 33 shelter yang sebagian besar isinya hanya 50% yang ada sampai sekarang. Dan kemarin yang dibuat oleh pemerintah pusat di Balai Pendidikan PU. Saya langsung ngecek kemarin di situ ada 144 tempat tidur. Baru terisi 9, padahal sudah disiapkan dokter, perawat, kemudian permakanan. Nah, yang dibuat oleh kabupaten kota, kemudian yang dibuat oleh pemerintah kelurahan, itu juga lebih banyak lagi. Nah, ini yang harus dioptimalkan supaya masyarakat yang isoman itu tidak berada di rumah, tetapi adalah beradanya di shelter. Nanti ketika misalnya ada situasi yang gawat, dia langsung dilarikan ke rumah sakit. Karena sekarang pun bor rumah sakit pun sudah turun. Artinya yang tadinya sempat kita menyentuh di angka 96% bornya, kemarin juga sudah mencapai di 84. Tetapi belum masih di atas standar nasional. Dan harusnya bornya masih harusnya di bawah 80. Nah, ini yang menurut kami yang harus kita lakukan. Bagaimana menurunkan bor, bagaimana menurunkan
angka kematian dan bagaimana menurunkan angka positif. Itu harus bersama-sama, semua pihak harus terlibat. Nah, jadi tidak hanya dibebankan kepada kami dari ini, tapi semuanya harus sama-sama mengingatkan. Itu yang namanya kalau di Jawa Tengah namanya Jogotongo, di Jogja namanya jaga warga. Nah, ini yang kita optimalkan. Jadi saling mengingatkan satu sama lain. Nah, sekarang misalnya ada teman-teman yang kita lihat di jalan dia tidak pakai masker, ya harusnya orang yang dekat dengan dia langsung diingatkan untuk pakai masker. Perlu takut, ya. Sekedar mengingatkan. Kalau untuk penindakan biar nanti kami. Tapi kalau untuk sekedar mengingatkan boleh siapa saja gitu. Nah, ini yang kita harus utamakan itu. Kembalikan Mas Sugeng. Pak Nogar, ini melanjutkan dari Tolok Triarse. Saya Tolok Triarse dari TPPKK Kota Pokja 3. Mohon izin untuk menyampaikan pendapat jika semua tempat umum dibatasi dan diawasi untuk mencegah kerumunan. Lalu bagaimana dengan pasar yang perlu pengawasan yang ketat karena masih banyak warga yang berkerumun dan berdesakan tanpa menghiraukan jaga jarak. Terima kasih. Ya, ini mungkin Pak Noviar yang bisa soal pasar ini, Pak. Ya, jadi untuk pasar ya, sebetulnya di pasar itu sudah ada lurah pasar itu. Di masing-masing pasar itu ada namanya lurah pasar. Kalau yang di kota kemudian juga ada security yang di pasar. Mereka sudah tahu tentang protokol kesehatan. Mereka sudah tahu bagaimana yang di pasar ini harus memakai masker. Kemudian jarak antara satu pedagang dengan pedagang yang lain itu juga harusnya ada. Yang bisa mengatur itu adalah lurah pasar sendiri. Karena kalau kami langsung masuk ke pasar, itu kemarin pernah saya ke kota, langsung saya masuk ke pasar, tiba-tiba saya ditegur oleh kepala dinas pasar karena ini karena wilayah mereka. Kenapa nggak koordinasi dulu? Nah, ini yang saya takutkan jangan sampai itu terjadi lagi, karena di masing-masing pasar itu sudah ada. Nah, tinggal bagaimana mengoptimalkan petugas-petugas yang di wilayah pasar ini untuk mengawasi protokol kesehatan yang ada di wilayah pasar. Misalnya, menghimbau kepada seluruh pedagang yang ada di pasar tradisional terutama untuk tidak melayani mereka yang tidak pakai masker. Menghimbau kepada seluruh pedagang atau seluruh pengunjung sebelum masuk wilayah pasar harus terlebih dahulu mencuci tangan. Menghimbau kepada seluruh wilayah pasar agar tidak berkerumun atau tidak menjaga jarak. Nah, ini kan tinggal diawasi. Itu lebih efektif. Karena kami kalau dari provinsi atau kota melakukan pengawasan terhadap hal tersebut, ya tenaga kami juga tidak cukup untuk melakukan sebagai hal-hal yang detail tersebut. Kemudian juga terkait ini ada juga langsung jawab Pak Sugeng ya, terkait dengan masalah 20 menit saja tetapi jangan lama-lama di tempat makan. Jadi bisa dikatakan orang-orang belum paham soal ini. Maksudnya kan apakah Pak Noviar memungkinkan untuk menggandeng para mahasiswa. Nah, sebetulnya dari dulu saya juga sudah sering menyuarakan tentunya bagaimana mahasiswa ini untuk terlibat. Tapi dalam kenyataan, mohon maaf, saya sekali lagi mohon maaf, bukan mendiskreditkan mahasiswa. Pelanggaran tertinggi itu ada di umur angka 20 sampai dengan 30 tahun. Umurnya loh, karena kami catat terus. Kami punya aplikasi Jogja Patuh yang mencatat pelanggaran. Yang paling banyak atau yang paling tertinggi pelanggaran terhadap protokol kesehatan adalah para mahasiswa. Ini mohon maaf kalau ada mahasiswa, karena saya terus terang itu saya punya data. Nah, pernah juga saya dulu diundang juga bagaimana mahasiswa ini atau anak muda ini sebagai duta perubahan perilaku. Artinya bagaimana mahasiswa ini sebagai yang untuk digandeng supaya mereka bisa mengedukasi masyarakat terkait dengan protokol kesehatan. Memang bisa untuk sebagian yang mematuhi protokol kesehatan, tetapi kan karakter mahasiswa ini kan selalu berkerumun, selalu berkumpul-kumpul. Itu adalah karakter anak-anak muda ini. Ini yang sering saya temukan. Saya tuh berulang kali membubarkan kerumunan rata-rata mahasiswa di depan Masjid Syuhada. Jadi tiap hari itu harus kita bubarkan. Ini mahasiswa semua. Mohon maaf, ini bukan mahasiswa seluruhan ya. Ini mungkin oknum ya, oknum ya. Nah, jadi saya tidak bisa kategorikan. Nah, ini kalau misalnya dari masing-masing universitas atau perguruan tinggi, tidak di kantornya, bukan di apa namanya di akademiknya, tetapi adalah di lingkungan senatnya. Dibentuk satgas masing-masing. Nah, satgas ini nanti akan mengedukasi kepada teman-temannya sendiri supaya ikut menjadi duta perubahan perilaku. Artinya mereka akan menyebarkan seluruh anggota mahasiswa, apalagi sekarang pelajarannya kan semuanya daring. Nah, di luar setelah daring, ayo bersama-sama kita ke masyarakat
bersama-sama untuk mengedukasi masyarakat. Nah, ini yang kita harapkan sebetulnya supaya bisa digandeng. Apalagi sekarang Pak Gubernur juga untuk khusus mahasiswa kedokteran ya, kemudian juga kalau mahasiswa keperawatan, karena kita kekurangan tenaga keperawatan sekarang, baik itu yang merawat pasien COVID maupun yang berada di shelter. Nah, ini kita juga merekrut relawan-relawan yang dari mahasiswa, terutama yang dari mereka yang sudah koas, yang mereka yang sudah sedang melaksanakan praktek untuk ikut bergabung di relawan-relawan. Tapi dalam kenyataan kemarin sangat sedikit sekali mereka yang mendaftar. Laporan dari Dinas Kesehatan DIY kemarin yang kita butuhkan 121 yang mendaftar 15, kemudian yang setelah diseleksi persyaratan yang memenuhi syarat cuma 10. Nah, masih banyak kebutuhan-kebutuhan itu. Nah, ini yang kita harapkan itu yang ditanyakan tadi, bagaimana mahasiswa? Ya, kami sangat mengharapkan itu. Bagaimana mahasiswa ikut terlibat. Jadi jangan mahasiswa nanti yang sebagai pelanggar-pelanggarnya gitu. Itu ya, Mas Sugeng. Terima kasih Pak Noviat. Ini menyambung Pak Noviat, mungkin Ibu Purwati bisa memberikan tanggapan. Ya, ini dari Mas Nanda. PPKM darurat ini kan kita nggak tahu diperpanjang atau tidak. Saya sih tentu berharap tidak hanya PPKM darurat yang selesai, tetapi juga pandemi ini juga sudah selesai. Namun kita harus menyadari jika kita masih harus menghadapi virus ini. Yang mau saya tanyakan, jika PPKM darurat ini levelnya berubah, bagaimana cara PKK atau Satpol PP untuk mengedukasi? Karena saya khawatir saat kebijakan dilonggarkan, jadi akan ada semacam aji mumpung dan orang-orang lupa untuk menerapkan 5M. Monggo Ibu. Ya, matur nuwun Mas Nanda pertanyaannya. Memang peraturan ini kadang-kadang berubah-berubah, tapi tidak berarti kita setiap kali ada peraturan terus kita rubah juga polisi kita di sini, polisi kita di sini, tidak. Karena pada intinya kalau kita lihat bahwa penyebaran COVID ini masih tinggi, terutama yang harus bisa kita lakukan adalah pencegahan di masyarakatnya. Ini jadi prinsipnya kita bagaimana mengedukasi, mencegah supaya perkembangan atau pertumbuhan atau kenaikan kasus COVID bisa kita tekan. Jadi contohnya seperti sekarang peraturan yang berubah, artinya kemarin tutup rumah makan, sekarang boleh dibuka 20 menit, jangan diterima artinya oh sekarang sudah boleh makan 20 menit atau tidak seperti itu. Coba kita berpikir cerdas melihat peraturan itu, nalarnya makan 20 menit itu kan sesuatu yang tidak mungkin. Artinya sebenarnya kan lebih baik tidak usah makan di tempat dulu, karena kalau lebih dari itu risikonya masih tinggi. Kita menurut saya kok harus cerdas mencerna peraturan yang dikeluarkan. Ya, jadi tidak letterlek 20 menit berarti kita boleh makan 20 menit. Tidak seperti itu, karena Satpol PP jelas kesulitan untuk nggak mungkin orang mau mengontrol. Kemudian juga yang kagungan warung juga tidak mungkin juga kan seperti itu. Tapi kita kan pasti, saya yakin pemerintah juga sudah membuat peraturan sedemikian rupa yang akannya juga menggiring supaya kondisi ini lebih baik. Dan juga kita dari masyarakat tadi kita juga mengedukasi, kemudian kalau melihat sesuatu penyimpangan kita melaporkan, kemudian kita buat dengan peraturannya sehingga pergerakannya semakin menyempit. Jadi katakanlah mungkin besok kalau memang vaksinasi sudah masif, katakanlah ini menjadi suatu syarat kalau kita mau makan di tempat, mau seperti di mall seperti itu bisa menjadi syarat. Mungkin sekarang di Yogyakarta belum, karena kita memang masih dalam proses vaksin, belum semuanya divaksin. Nah ini kan secara tidak langsung peraturan ini sudah menggiring ke arah pencegahan berkembangnya atau kenaikan kasus COVID. Demikian juga dari masyarakatnya, artinya kalau ada peraturan seperti ini jangan kemudian oh sekarang boleh, ayo kita makan seperti itu, jangan. Artinya dengan peraturan yang sebenarnya kan tidak mungkin ya makan 20 menit 3 orang. Ini sebenarnya kan warning halus bahwa lebih baik tidak makan di luar kan sebenarnya seperti itu kalau saya memaknainya. Jadi lebih baik pesan saja makanannya, pakai Gojek atau dibawa pulang. Artinya dengan pakai Gojek kan kita juga
memberi rezeki untuk gojeknya, kemudian rumah makannya juga tetap laku, kan seperti itu. Gitu, kita juga tidak keluar. Nah, ini kan sebenarnya ada juga keuntungannya. Kita, menurut saya, harus melihat dari segi positifnya. Jadi jangan memanfaatkan peraturan seperti ini kemudian ada titik lemahnya kita manfaatkan. Seperti itu kalau saya melihatnya, dan saya juga menyarankan kepada masyarakat seperti itu tentunya. Oke, terima kasih Bu. Ke Mas Banu, soal adanya beberapa perubahan aturan yang kemudian terjadi sedikit pelonggaran, terutama untuk pelaku usaha ya Mas Banu ya. Bagaimana kalau dari sisi pelaku usaha menyesuaikan dari perubahan-perubahan aturan itu, ataukah dari Mas Banu sendiri akan tetap take away, atau kemungkinan ketika nanti ada pelonggaran lagi, kemungkinan dari usaha Mas Banu akan menerima pengunjung gitu Mas? Yang jelas kita tetap, karena ada perubahan peraturan dan kita berharap kesadaran masyarakat sudah mulai tinggi, kita akan buka Mas. Karena kita bertahan sudah cukup lama gitu ya. Kalau ini tidak kita buka ya kita pelan-pelan buka, walaupun itu tetap dengan pembatasan tadi. Begitu. Misalnya kita kita hari ini misalnya di tempat saya hari ini sudah mulai menerima makan di tempat, tetapi jumlah kursinya ini kita kurangi agak banyak Mas. Jadi yang kita sisakan itu sekitar 20-25% aja itu. Itu Mas kondisinya. Kalau dari pelaku usaha itu harapannya apa Mas? Apakah kepastian dari aturan atau gimana? Karena kan dari aturan sendiri itu kan setiap kali PPKM diperpanjang itu ada perubahan-perubahan aturan. Padahal kan pelaku usaha itu kan yang penting ada kepastian gitu ya. Nah itu harapannya apa dari pelaku usaha itu? Jadi memang kita berharap adanya satu kepastian aturan itu jelas Mas ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita itu masyarakat bersama pemerintah itu saling bersama-sama untuk melakukan edukasi kepada masyarakat. Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa banyak sekali masyarakat itu yang kadang terstigma tidak percaya terhadap COVID. Tapi sebetulnya itu adalah faktor ekonomi kalau menurut saya yang mendasari itu ya, sehingga mereka melakukan langkah-langkah menolak terkait dengan prokes dan lain sebagainya. Tetapi di sini kalau kita memang menimbang posisi begitu ya, kita akan lebih rugi ketika usaha kita itu ada yang terkena COVID Mas gitu. Jadi atau ada karyawan kita itu yang terkena COVID itu malah lebih rugi daripada kita ngikutin aturan pemerintah. Intinya bahwa aturan pemerintah tetap kita ikuti sebaik-baiknya, tetapi kita harus juga ikut peran serta untuk menjaga, menyadarkan masyarakat untuk selalu menggunakan prokes itu, Mas. Oke, terima kasih Mas Banu. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Putri, mungkin Pak Noviar yang bisa menjelaskan. Menanggapi soal tindak lanjut pemakaian masker, karena masih banyak yang tidak pakai masker, apalagi di desa. Apakah bisa razia masker itu tidak hanya di jalan-jalan besar, tapi di jalan-jalan desa atau jalan-jalan kecil yang termasuk jalan alternatif ke jalan utama? Karena contoh di Jalan Palagan dan sekitarnya masih banyak orang yang nggak pakai masker dan naik motor dengan santainya. Monggo Pak Novia. Ya, terima kasih atas pertanyaan, dan itu sangat bisa sekali dan itu akan kami lakukan. Bahkan untuk hukumannya atau sanksi ya, ini terpaksa terus terang, kita kan melalui Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 ada sanksi perorangan terhadap misalnya pelanggaran protokol kesehatan itu di samping teguran lisan tertulis, kemudian pembinaan dan kerja sosial. Kemudian yang kedua, bagi pelanggar protokol kesehatan untuk pelaku usaha dan pelaksana kegiatan, sanksinya adalah berupa teguran lisan tertulis, pembinaan, kemudian penutupan sementara atau disegel, serta pencabutan izin secara permanen. Nah, seluruh hal ini sudah kami lakukan terkait sanksi-sanksi ini. Tetapi untuk kerja sosial selama ini kan kami hanya menerapkan untuk menyapu di jalan selama 15 menit. Tetapi ini barusan saya kemarin sudah mengajukan permohonan izin kepada Bapak Sekda. Untuk ke depan, saya akan menerapkan sanksi kerja sosial di shelter. Jadi bagi mereka yang ketahuan misalnya tidak pakai masker,
Kemudian kami minta untuk datang ke Satpol PP besok harinya, dan itu dengan cara mengamankan KTP. Terus besoknya kita bawa ke shelter. Jadi shelter-shelter penanganan COVID kita ada banyak yang dikelola Pemda DIY, itu ada 33. Nah, kita minta satu hari dia kerja sosial di sana. Misalnya menyapu atau membersihkan ruangan-ruangan COVID ya, para penderita COVID yang berada di shelter, kemudian mengantarkan makanan mereka yang nanti misalnya kan setiap 3 hari sekali, tiga waktu ya sekali diantarkan makanan obat ke ruangan-ruangan. Nah, biar mereka nanti tahu persis bagaimana orang yang kena COVID. Nah, itu kan kami lakukan, dan persetujuannya baru turun barusan. Jadi nanti mulai besok sudah mulai saya terapkan itu bagi pelanggarnya, ya sambil sosialisasi juga nih Mas Sugeng. Jadi jangan sampai nanti ketemu bagi kami di lapangan tidak pakai masker, nah nanti akan berhadapan dengan mereka yang kena COVID. Kami pekerjakan selama 1 hari di shelter. Jadi kalau terkait dengan apakah bisa nanti kami melakukan di jalan-jalan kecil, dan sangat bisa sekali. Ya, sangat bisa. Kami akan masuk ke tempat-tempat itu nanti. Karena kalau di jalan umum sudah mulai tertib, ya kami masuk nanti ke jalan-jalan kecil untuk yang tidak pakai masker. Ya mohon maaf, nanti 1 hari kita pekerjakan dan ada berhadapan dengan mereka yang kena COVID, dan nanti lihat sendiri bagaimana penderitaan mereka ketika mereka sudah terpapar COVID gitu Mas. Itu Mas Beni. Ya, saya sepakat Pak kalau itu, karena biar ada efek jerah, karena saya melihat juga karena kalau hukumannya terlalu ringan juga nanti juga tidak ada efek jerah buat masyarakat yang nanti akan pelanggarannya akan terus berulang. Tapi dengan adanya tindakan-tindakan yang itu tentunya nanti akan masyarakat juga yang melanggar juga akan berpikir. Oke, terima kasih baik kepada narasumber atas penjelasan yang telah diberikan, dan tidak terasa waktu kita sudah 1 jam lebih. Tapi sebelum diskusi kita akhiri, mungkin ada closing dari masing-masing narasumber. Mungkin dari Mas Banu dulu, selaku pelaku usaha makan, monggo. Jadi terima kasih Harian Jogja yang sudah membuka suatu diskusi publik seperti ini sangat bagus sekali. Artinya bahwa dunia kuliner juga diperhatikan oleh pemerintah, dan tentu saja apapun yang menjadi peraturan pemerintah itu kita memahami itu adalah suatu hal yang memang untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan masyarakat. Namun demikian bahwa tindakan-tindakan yang lebih progresif lagi terhadap masyarakat dalam hal edukasi ini juga kami akan sangat dukung begitu, dan kami sangat mengharapkan adanya sebuah kepastian aturan yang jelas ketika kami melakukan suatu usaha, karena jangan sampai kami juga dari sisi pelaku usaha itu mengibarkan bendera putih juga gitu Mas. Itu closing kami Mas, terima kasih. Terima kasih Mas Banu. Ibu Heru monggo. Jadi kepada masyarakat tentunya juga PKK khususnya, kesempatan ini pada kondisi pandemik ini tentunya ini kesempatan kita untuk mengambil peran. Jadi apapun yang bisa kita perankan, memberi kemanfaatan, ayo kita lakukan. Kalau kita tidak bisa melakukan apa-apa, paling tidak kita berperan mengikuti aturan pemerintah. Itu minimal yang harus kita terapkan. Jadi itu saja Mas. Yang terakhir monggo Pak Noviar. Baik, terima kasih Mas Sugeng, bahwa saya yakin warga Jogja adalah warga yang tahan banting, yang mempunyai daya juang yang tinggi. Kita melihat pada zaman kemerdekaan, Jogja ini adalah salah satu kota sejarah yang bisa mengusir Belanda. Artinya, saya yakin warga Jogja dengan adanya ujian terkait pandemi, ujian terhadap PPKM, itu bisa melewatinya semua dengan bersama-sama bergandengan tangan kita untuk mengatasi terkait dengan COVID ini, asal kita semua jangan mudah menyerah. Jadi jangan sampai mengangkat bendera putih, itu namanya menyerah ya. Jadi kita harus siap melawan COVID dengan aturan-aturan yang ada, dan kita harapkan kita bergandeng tangan semua. Ayo kita perangi COVID ini bersama, kita bisa, dan kita yakin bahwa itu bisa dilakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada 3 narasumber yang telah hadir pada siang ini, Bapak Noviar Rahmat, Kepala Satpol PP Pemda DIY,
Ibu Heru yang merupakan Wakil Ketua PKK Kota Jogja, dan Mas Banu, owner Geprek Durahma. Terima kasih atas waktunya dan nantikan diskusi-diskusi lainnya di Harian Jogja. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang. Terima Selamat kasih. siang, selamat siang Bu Heru, selamat siang. Salam sehat semuanya. Selamat siang. Saya izin living ya. Ibu, matur nuwun Bu.